pada saat si kakek tua ini, pengemis ini, mendapatkan banyak makanan dan minuman, dan beberapa orang minta tolong, minta sedikit makanan dan minuman kepada dia, malah dia tidak memberikan. Jadi artinya dia lupa tuh dengan rasa lapar dan haus yang pernah dia rasakan. Jadi balasan yang diberikan oleh Allah lah, dia miskin selamanya. Jadi dia jadi pengemis selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, silakan lihat video-video yang lain di playlist saya di Keajaiban Sedekah. Kisah nyata tentang keajaiban sedekah, bagaimana banyak persoalan terselesaikan dengan sedekah, dan apa aja persoalan-persoalan itu, silakan cek video-videonya yang lain ya. Mana tahu ada yang sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini. Oke, saat ini saya akan menceritakan kisah yang sangat bagus sekali, yang masih bersumber dari buku yang fenomenal, yaitu yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah, karya Farul Muiz. Topik yang saya akan angkat kali ini adalah berhubungan dengan pengemis pelit dan wanita yang dermawan. Jadi kisah ini menceritakan pengemis yang pelit dan wanita yang dermawan. Kisah ini terjadi pada seorang laki-laki yang bernama Fulan. Kisah ini terjadi pada saat dia masih duduk di bangku SMA. Jadi Fulan ini dengan temannya, mereka berlima berencana untuk melakukan pendakian panjat gunung lah, ke suatu gunung. Pada saat dia mengalami kisah ini, pada saat itulah si Mas Fulan ini mengerti bahwa pentingnya bersedekah, pentingnya berbagi kepada manusia lain yang akan memberikan keberkahan kepada manusia lain itulah. Jadi Mas Fulan ini pergi memanjat gunung bersama 5 orang temannya. Pada saat dia lagi mendaki sebuah gunung itu, di tengah perjalanan, kelima orang ini menyadari bahwa bekal yang mereka bawa kurang memadai. Yang akhirnya pada saat mereka nyampe di puncak gunung, pada saat mereka telah mencicipi semua bekal-bekal mereka, akhirnya mereka kehabisan bekal tersebut. Yang artinya adalah pada saat mereka turun dari gunung tersebut, di tengah perjalanan mereka turun dari gunung menuju kaki gunung, mereka itu sangat kelaparan, kehausan, dan karena sangat lelahnya, ada sebagian dari teman-teman Mas Fulan ini sampai merangkak itu untuk menuruni gunung, yang mengakibatkan pakaiannya jadi kotor dan lecek. Dan karena tidak ada minum dan makan juga, yang otomatis kelima orang tersebut wajahnya sudah kusam, sudah lemas, sudah lelah sekali, dan mungkin aja mereka ada di antara mereka yang kelihatan kesakitan sekali ya. Tetapi mereka tetap menurun gunung. Dan Mas Fulan itu berkata bahwa dia seumur hidup dia, pada saat itu seumur hidup dia, baru kali ini dia merasakan sangat-sangat haus dan lapar, walaupun itu bukan bulan puasa. Mungkin dia pernah merasakan sangat haus dan lapar itu pada bulan puasa, mah wajar kan, kita tidak makan tidak minum. Tetapi ini pada saat kita boleh makan boleh minum, dia merasakan sangat lapar dan haus karena dia kurangnya tidak adanya makanan dan minum yang bisa dia makan bersama dengan teman-temannya. Jadi pada saat itu Mas Fulan ini sangat merasa sekali, sangat merasa penting sekali kalau ada orang yang bersedekah kepada dia, atau orang yang bersedekah, dia akan sangat menghargai sekali, akan sangat bahagia sekali, dan sangat penting sekali pada saat itu dia merasa kalau ada orang yang memberikan bantuan kepada dia. Yang akhirnya secara perlahan, bagaimanapun caranya, kelima orang ini yang anggota grup Mas Fulan ini, akhirnya mereka bisa turun dari gunung tersebut dan memasuki sebuah desa, melewati sebuah desa. Pada saat mereka melewati sebuah desa, mereka terhentilah di rumah pertama yang mereka temui di desa tersebut. Dan untungnya rumah itu sangat luas sekali, sangat besar sekali, dan sangat megah sekali. Maka kelima orang ini memasukilah halaman rumah tersebut yang mewah ini. Pada saat mereka memasuki halaman, dan di pekarangan rumah itu ada seorang kakek-kakek tua, di mana di hadapan kakek-kakek tua ini terletak banyak sekali makanan dan banyak sekali minuman. Dan si Mas Fulan ini yakin bahwa makanan yang ada di meja di depan kakek tua ini saking banyaknya bisa dimakan oleh kelima orang ini, kelima gengnya Mas Fulan ini, dengan saking banyaknya makanan dan minuman. Karena teman-teman Mas Fulan ini termasuk dia udah sangat kehausan dan kelaparan, jadi tanpa berpikir panjang dia meminta makan dan minumlah kepada si kakek itu. Berkata begini, kayak boleh bagi minumannya, boleh bagi makanannya. Tetapi apa yang dijawab oleh si kakek ini di luar
lugaan Mas Fulan dan teman-temannya. Ternyata si kakek ini malah memarahi dia dan teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka semua tidak boleh memakan makanan yang ada di meja ini dan tidak boleh meminumnya walaupun sedikit pun. Kelima orang ini termasuk Mas Fulan tentu saja kaget dong. Bagaimana ada orang yang sangat pelit begini itu loh. Padahal di depan dia tuh ada banyak sekali makanan dan minuman yang kalau mereka berlima memakan makanan dan minum itu masih cukup dan masih berlebih juga untuk si kakek ini. Jadi karena sudah, padahal ini 5 orang ini udah sangat haus dan kelaparan sekali, si kakek ini malah membentak dan memarahi Mas Fulan dan teman-temannya. Dan si kakek ini malah berkata, kalau kalian haus silakan tuh minum air keran yang ada di depan rumah. Sebenarnya kelima orang ini tidak mau minum air kan tersebut karena tidak tahu juga apakah ada kuman atau segala macam. Dan lagian mereka dari atas gunung itu tidak makan sama sekali. Takutnya air itu tidak bersih yang mengakibatkan mereka akan sakit perut, nambah masalah lagi gitu. Karena kelima orang ini sudah tidak tahan lagi, udah sangat haus dan lapar, dan yang bisa dimakan saat itu adalah, yang bisa diminum adalah hanyalah air keran yang ada di depan rumah mewah tersebut. Jadi tidak ada pilihan lain lagi. Ya artinya adalah Mas Fulan dan teman-temannya berusaha menikmati sedekah yang diberikan oleh kakek itu, walaupun menurut mereka itu tidak layak gitu loh, tapi mereka tidak ada pilihan lain lagi, mereka menerima. Akhirnya teman-teman Mas Fulan ini bergantilah minum dari air keran yang ada di depan rumah mewah tersebut. Ketika 2 orang teman Mas Fulan ini telah meminum dari air keran itu, tibalah giliran Mas Fulan. Pada saat giliran Mas Fulan meminum air keran tersebut, tiba-tiba dari dalam rumah mewah tersebut pintu terbuka dan keluarlah seorang wanita. Dan pada saat Mas Fulan ini mau meminum air keran yang ada di depan rumahnya, si wanita ini berteriak dengan marah sekali dan berkata, tidak boleh minum air keran yang ada di depan rumahnya tersebut. Mendengar perkataan si wanita ini, sontak saja Mas Fulan dan teman-temannya ini merasa sangat khawatir, tambah terkejut lagi. Yang pertama, si kakek itu melarang makan makanan dan minumannya dan hanya menganjurkan boleh minum air, karena si wanita ini tiba-tiba keluar dari rumahnya hanya boleh dan tidak membolehkan mereka untuk minum air kerannya. Sementara orang-orang ini, teman Mas Fulan ini termasuk juga dia, udah sangat kelaparan, kehausan sekali. Terus tidak ada yang bisa dilakukan selain diam dan termenung gitu, kaget dengan apa reaksi si wanita ini. Tak lama kemudian si wanita ini dari pintu rumahnya menujulah ke tempat si kakek ini, dan dia memanggil kelima orang tadi, termasuk si Mas Fulan ini. Dia berkata, kesini kumpul semua, kalian jangan minum air keran itu tidak bagus, akan membuat kalian sakit perut. Nih, minum nih yang ada di meja ini dan makan juga yang ada di meja ini. Dan si wanita ini memperhatikan Mas Fulan dan teman-teman ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan sekali, karena baju mereka udah lecet, udah kotor ya. Ada sebagian dari mereka dengan merangkak atau menyosot untuk menurun tangga karena saking tidak adanya tenaga dan mereka harus turun dari gunung tersebut. Pada saat si wanita ini memberikan pertolongan sedekah makanan minuman kepada si Mas Fulan dan teman-temannya, ternyata kakek tua yang ada di dekat itu, dia marah kepada wanita itu dan mengatakan, tidak boleh, ini makanan dan minumanku, tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Mendengar perkataan si kakek itu, wanita itu sangat marah kepada kakek itu dan dia berkata, kenapa engkau melarang aku memberikan makanan dan minuman, padahal ini semua punyaku. Jadi si kakek ini adalah pengemis yang biasa mampir di rumah wanita ini, rumah orang kaya ini. Jadi setiap hari pengemis ini yang notabene adalah si kakek tua ini datang ke rumah si wanita ini, dan wanita ini selalu memberikan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Tetapi tidak disangka oleh si wanita ini, ternyata si pengemis ini yang ditolongnya setiap hari itu adalah ternyata pelit itu. Dia tidak memberikan pertolongan kepada orang lain yang jelas-jelas membutuhkan dan dia sendiri punya banyak makanan minuman. Akhirnya si wanita ini marah kepada kakek itu dan mengusir kakek itu dan berkata kepada kakek itu dia tidak boleh lagi mampir ke rumah wanita ini. Sementara si wanita ini memberikan makanan kepada 5 orang anak SMA ini, teman-temannya Mas Fulan ini. Dia mengeluarkan semua isi makanan, baik buah, nasi, lauk pauk, segala macam, dan minuman, yang akhirnya kelima orang ini bisa makan dengan sangat bahagia, riang, dan dia bisa tidak kelaparan lagi gitu loh. Dan apa yang terjadi dengan si kakek ini? Ternyata karena kebiasaan si kakek ini yang biasa menerima sedekah, bantuan, dan dia
tidak mau bersedekah, yang akhirnya sepanjang hidupnya kakek ini tetap menjadi pengemis gitu loh. Sementara si wanita ini yang memberikan sedekah kepada siapa aja yang membutuhkan, tidak pandang bulu, dan dia memberikan sedekah terbaik dari apa yang dia milikinya. Si wanita ini harta kekayaannya tidak pernah berkurang, berlimpah ruah, dan tidak ada habisnya gitu loh. Jadi bisa dilihat banyak sekali manfaat dari sedekah itu, termasuk dari kisah ini. Apakah ada di antara teman-teman ada yang merasa mengalami kisah yang sama dengan kisah ini? Kalau saya bingung ya, si kakek tua ini adalah seorang pengemis dan dia sudah ditolong oleh si wanita ini, dan dia sudah merasakan rasanya tidak bisa makan, tidak minum itu, dia mungkin sudah hafal banget dengan rasa seperti itu. Pada saat si kakek tua ini, pengemis ini, mendapatkan banyak makanan dan minuman, dan beberapa orang minta sedikit makanan dan minuman kepada dia, malah dia tidak memberikan. Jadi artinya dia lupa tuh dengan rasa lapar dan haus yang pernah dia rasakan. Jadi balasan yang diberikan oleh Allah lah, dia miskin selamanya, jadi dia jadi pengemis selamanya. Jadi pada saat kita mempunyai harta yang berlimpah, yang dan ada orang yang memerlukan, butuh bantuan kita, dan kita tidak membantunya, pada saat itulah peluang kita untuk menjadi kaya akan tertutup, malah terbuka peluang kita untuk menjadi miskin. Bagaimana menurut teman-teman kisah ini? Silakan share, bagikan kisah ini sebanyak-banyaknya. Silakan cek video saya yang lainnya di playlist saya di Keajaiban Sedekah setelah video ini. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.